Tadi saya sudah memberikan teaser tentang apa sih isi dialog dari malam hari ini bersama dengan dua narasumber saya, ada Bang Emrus Yomin dan juga Mas Henry Satrio. Tapi kalau misalnya sebelum kita masuk lebih lanjut ya terkait dengan perang narasi dari kedua pasangan calon, seperti mungkin yang pertama yang kali ini baru-baru ini jadi headline kan salah satunya adalah Genderuwo Jilid 2 nih, walaupun itu menjadi salah satu efek domino dari pernyataan sebelumnya oleh salah satu pasangan calon. Tapi mungkin bisa kita dengarkan lebih lanjut atau lihat lebih lanjut di layar belakang kita hari ini. Terkait dengan pernyataan Prabowo Subianto, negara ini katanya punya genderuwo atau dipunyai oleh genderuwo. Ini berangkat dari kekecewaan Pak Prabowo Subianto yang saat itu mengatakan ia mengalami sedikit kesulitan dalam proses peminjaman uang. Sementara yang lain yang punya utang masih dipinjamin juga. Pokoknya kecewa lah tentang apa yang saat ini negara sedang perbuat, terutama terhadap Pak Prabowo Subianto. Ini di luar negeri aja susah, Sandi juga. Terus kemudian ya mengenai genderuwo ini kembali disebut sih. Tapi kalau misalnya mungkin saya ke Mas Henry dulu ya, melihat fenomena penyebutan genderuwo jilid 2. Ini sebenarnya apa sih maksudnya gitu? Genderuwo ini kan top of mind ya. Dia pernah menjadi headline, diperbincangkan. Dan sosok genderuwo ini kan memang originally asli Indonesia gitu. Menakutkan, saya juga belum pernah lihat sih, cuma katanya kan gede banget. Jangan sih amit-amit ya Bang Bayi sih terus ya. kemudian Pak Jokowi mempopulerkan itu kan, sehingga sulit kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan bahwa negara ini katanya punya genderuwo, terus kemudian kita mengabaikan genderuwo jilid 1 yang dipopulerkan oleh Pak Jokowi gitu. Nah ini adalah sebuah majas sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk menggambarkan bahwa saat ini negara menurut Pak Prabowo tidak dalam kondisi yang ideal menurut dia. Tapi kan kalau kita tarik lagi dalam sebuah konstelasi politik, saya sering mengatakan ini bahwa politik ini adalah bisnis harapan gitu. Jadi menjual mimpi? Bukan menjual mimpi, jadi ini bisnis harapan, menjual harapan-harapan. Harapan yang mana yang paling disukai oleh rakyat biasanya dia yang menang gitu. Nah pada saat Prabowo mengatakan bahwa negara ini dimiliki oleh genderuwo itu, mungkin dia apa yang tersurat, apa yang tersirat? Dia ingin mengatakan bahwa negara ini saat ini tidak dalam kondisi yang ideal menurut beliau, gitu. Sehingga dia sebagai capres pasti nanti ada kelanjutannya tuh, berusaha untuk memperbaiki ini gitu. Nah cuma memang sekilas jadi kurang pantas didengarkan karena kita ini balik lagi ke isu-isu yang remeh seperti itu. Sebelum ini kan ada propaganda Rusia yang menurut saya juga itu levelnya sama dengan genderuwo juga. Itu kita bahas nanti sih terkait dengan Firehose of Falsehood. Tapi kita mungkin bicara mengenai konteksnya genderuwo kembali diulang gitu. Sebenarnya yang menjadi tujuan atau target dari sang penantang ini apa? Ya mereka, Pak Prabowo berusaha untuk melaksanakan, jadi dia berusaha untuk berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi menggunakan kata yang sama? Tapi kan negatif itu. Diutarakan Pak Jokowi kan dalam rangka waktu itu kan negatif juga. Sekarang Pak Prabowo juga menggunakan kata genderuwo ini tidak dalam konteks positif. Dia menggunakannya dalam konteks negatif. Sama-sama gitu. Konteks negatif ya? Sama-sama konteks negatif dan pertarungan dua kandidat ini kan justru rame di hal-hal yang seperti ini gitu. Di Genderuwo Sontoloyo di Boyolali misalnya. Nah itu kan ramenya di sana. Nah tapi kalau gaya-gayanya Pak Prabowo seperti ini, ya memang dari dulu ya otentik ya Prabowo tuh begini. Gitu, dia ada yang mengatakan teman-teman dekatnya bilang dia lucu, ada yang bilang dia galak, ada yang dia ya seperti ini gitu. Ini otentiknya gitu. Kalau nah yang sebenarnya kan yang sekarang kita tunggu kan otentiknya Pak Jokowi juga gitu. Pak Jokowi juga kalau lagi sekarang nih lagi masa-masanya beliau marah-marah juga tuh. Pak Jokowi jadi mungkin itu nanti akan kita tanyakan sama Bang Emrus ya terkait dengan Pak Jokowi marah-marah, Pak Jokowi mulai ngegas. Tapi mungkin menurut Bang Emrus nih, seperti benar nggak yang seperti yang dikatakan oleh Mas Henry, Pak Jokowi tambah ngegas, tambah marah-marah dan salah satunya yang mungkin ya saling balas, saling sindir perang narasi ini? Saya pikir mungkin lebih tepat konsep ngegas gitu ya. Kalau marah-marah sih tidak, saya pikir ya. Karena bagaimanapun ketika Desember kemarin juga memang ketua tim sukses daripada Jokowi Maruf Amin yaitu Pak Erik mengatakan bahwa mereka akan melakukan
suatu pesan-pesan yang lebih tajam lagi, tetapi sifatnya yang baik kan begitu. Oke. Artinya sudah dibuktikan juga. Pesan tajam tapi dengan niat yang baik itu seperti apa Bang Emrus? Saya pasti artinya ada tujuan yang dia capai, yaitu bagaimanapun mereka tidak lepas daripada pendidikan politik. Karena mereka katakan itu kami akan lebih menyerang lagi, tetapi yang positif kata beliau. Oke. Karena bagaimanapun kalau menyerang itu nanti diartikan sebagai sesuatu hanya menyerang saja, bisa dimaknai nanti sesuatu yang negatif. Oke, Tetapi menyerang kan ada targetnya nih Bang Oh, Emrus. pasti. Nah, target dari sang penyerang ini apa sebenarnya? Kan Tentu kalau misalnya bagaimana- dari oposisi kan oposisi kalau kelihatannya sekarang adalah melihat bagaimana pencapaian petahana. Ya. Tapi kalau petahana menyerang oposisi, apa yang Baik. jadi tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana mencapai market. Ini kan komunikasi Oke. pemasaran politik. Sekalipun mereka katakanlah saling menyerang, misalnya saling mengkritik di antara mereka, tujuannya adalah bagaimana merebut wilayah peperangan itu. Yaitu apa? Peta kognisi daripada masyarakat itu sehingga memberikan persepsi yang positif kepada masing-masing pasangan ini. Tentu oleh karena itulah yang mereka lihat adalah marketingnya, pemasaran komunikasi politik. Karena bagaimanapun kalau mereka tidak berbeda, rakyat susah menentukan pilihan di antara mereka. Jadi balas-balasan narasi politik seperti hari ini adalah sebenarnya untuk target menjangkau pasar. Betul. Oleh karena itulah mereka berusaha katakanlah perang narasi sebagai suatu diferensiasi yang mereka munculkan sehingga rakyat bisa memilih mana yang mereka sukai daripada perang narasi tersebut. Kalau mereka sama, justru rakyat nanti sulit untuk menentukan pilihan, bisa saja mereka tidak datang ke kotak suara. Oke, Nah, tapi ideal nggak sih Bang Emrus, Mas Henry gitu, perang Iya. narasi politik pernah terjadi sebelumnya nggak dalam pemilu-pemilu? Gini, kalau di setiap pemilu sih pasti ada. Hanya saja memang yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini bertentangan dengan teori kampanye yang ada gitu. Kalau sebagai petahana memang harusnya dia acclaim sama defense. Jadi artinya dia pamer gitu ya keberhasilan dia, tapi kemudian defense. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini ya memang wajar. Dia namanya oposisi, dia attack gitu kan. Nah tapi gini, Pak Jokowi ini sekarang sedang berusaha untuk mengikuti yang terjadi di dunia internasional. Dalam sebuah event politik atau peristiwa politik itu sumbernya cuma dua, rekayasa atau tren. Waktu 2014, Pak Jokowi ini direkayasa sedemikian rupa dari Solo, Jakarta, kemudian jadi presiden. Tapi saat itu trennya mendukung. Yang terpilih sebagai presiden itu profilnya seperti Pak Jokowi. Ada Macron di Prancis, ada Tebedo di Kanada, ada Modi di India, Oke, ada karena efek Duterte di popularitas sosok Filipina. itu. Nah sekarang trennya itu berubah. Trennya ini berubah dimulai dari Trump, kemudian Bolsonaro di Brazil, yang terakhir Mahathir Mohamad di Malaysia. Dan oposisi menggunakan tren juga seperti itu, Nah, tergantung dari apa yang jadi populer. kebetulan trennya saat ini seperti profilnya Pak Prabowo. Jadi orang-orang ini selalu bicara tentang nasionalisme, selalu berbicara dengan kekuatan dalam negeri, dan selalu berbicara tentang bagaimana melindungi warga negara. Nah, pada saat berbicara, gaya komunikasi politik yang digunakan itu gaya komunikasi yang tegas. Oke. Nah, citra tegas ini adanya di Pak Prabowo. Maka kemudian Pak Jokowi berusaha mengambil citra ini, berusaha terlihat lebih tegas. Tapi yang membingungkan itu adalah Pak Jokowi dari 2014 ini citranya adalah sederhana merakyat. Oke. Memang sekarang jadi kacau balau gara-gara dia ambil semua citra dari peternak kambing sampai motor gede gitu ya. Nah kemudian dia berusaha untuk menampilkan citra tegas. Jadi orang-orang bingung juga, ini Pak Jokowi lagi marah atau lagi tegas. Nah perubahan citra tegas itu memang ternyata tidak mudah karena dibutuhkan otentik seseorang. Jadi gaya otentik si leader ini dibutuhkan. Nah sehingga Pak Jokowi sekarang agak terbata-bata nih. Jadi pada saat dia tegas orang nyangkanya dia galak gitu. Oke, Bang Emrus, ada Baik. kalau misalnya tadi Mas Henry bilang ada perubahan citra nih yang digunakan oleh Joko Widodo dari tahun 2014 sampai dengan pemilu tahun ini, dan saya juga sebenarnya sedikit ingin menggali terkait dengan tadi ada bentuk serangan dari oposisi kepada petahana saat Betul. ini yang juga menjadi headline dalam tajuk-tajuk kampanye kedua pasangan calon presiden. Tapi akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di layar Pemilu Terpercaya. Kita
Kita membahas terkait dengan bentuk serangan, kemudian juga perang dari narasi politik masing-masing pasangan calon. Tadi saya sudah ke Mas Henry Satrio, sekarang saya ke Bang Emrus Yombing. Yang tadi Mas Henry mengatakan ada perubahan citra di Presiden Joko Widodo. Usaha merubah citra ya dari 2014 ke 2019 ini. Tapi kalau menurut Mas Henry, maksud saya Bang Emrus, ada benar tidak citra perubahan usaha merubah citra tersebut? Dan kalaupun ada, efektif nggak sih sebenarnya di tahun Baik, saya politik? pikir apa yang dikatakan Bung Henry sebagai suatu hipotesis gitu ya. Oke. Apakah itu benar atau tidak perlu pengkajian lebih mendalam. Tapi kalau dari Tetapi di kacamata satu Bang Emrus, sisi saya melihat juga itu bagian dari strategi. Karena menurut saya memang penantang itu lebih mudah. Kenapa? Karena dia bisa mengkritik gitu ya tentang pelaksanaan daripada suatu pembangunan itu, dan pilihan-pilihan kata atau diksi pun lebih gampang. Misalnya katakanlah dikatakan bahwa menteri pencetak utang misalnya seperti itu konsep. Dan langsung itu viral gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah utang 500 miliar misalnya seperti itu. Tetapi bagi petahana amat sulit untuk menjelaskan katakanlah keberhasilan-keberhasilan pembangunan tersebut. Nah oleh karena itu saya melihat bahwa petahana sekarang pada posisi yang menurut saya hanya mengcounter isu yang dilempar oleh oleh petahana ini. tapi sebelumnya kata-kata genderuwo pertama kali dilontarkan oleh Pak Joko Widodo. Betul. Oke lah. Tetapi setelah perjalanan kemarin ke sini kan lebih dominan dikuasai oleh Prabowo memberikan isu-isu tersebut, sehingga petahananya dihabiskan waktu untuk katakanlah mengcounter isu tersebut. Nah bicara tentang genderuwo, sebenarnya dua kandidat ini boleh saya katakan adalah perang genderuwo. Dan dua-duanya menurut saya tidak mempunyai unsur nilai pendidikan politik. Karena genderuwo itu sesuatu ketika kita kecil kan, kalau kita nggak mau tidur atau nggak mau makan, awas genderuwo gitu kan, sesuatu yang menakutkan. Nah, dua pemakaian kata genderuwo dari dua tokoh kita ini saya pikir tidak produktif juga. Misalnya katakanlah Pak Jokowi mengatakan genderuwo sebagai sesuatu cermin yang menakutkan, bahwa ada orang yang mengatakan pesan-pesan yang bisa menakutkan di tengah masyarakat, gitu ya. Tetapi Prabowo mengatakan bahwa negeri ini memiliki genderuwo. Kan gitu, bukan negeri ini dimiliki genderuwo, tapi negeri ini memiliki genderuwo. Ini kan sesuatu yang menurut saya hiperbola. Para politisi ini sebenarnya tujuannya saya katakan menarik simpati masyarakat supaya masyarakat itu terpengaruh sehingga mereka menentukan pilihan terhadap dua kandidasi ini. Sebenarnya banyak sekali pernyataan ya, baik dari Pak Prabowo Subianto maupun Pak Joko Widodo yang dikatakan tadi ingin menarik minat pasar, terutama untuk pemilih. Tadi genderuwo, tapi mungkin kita juga bisa lihat terkait dengan pernyataan Pak Prabowo Subianto terutama mengenai Indonesia yang akan punah. Bisa mungkin kita putar? Kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah. Jangan sampai kita ini pesimis. Kita gerakan growth, gerakan pertumbuhan itu kelihatan sekali kok. Ada yang ngomong Indonesia bubar. Ada yang ngomong Indonesia punah. Yang benar aja, yang benar aja. Bagaimana kita ingin membawa sebuah negara besar seperti ini kalau mengiringi dan mengajak masyarakat dengan pesimisme seperti itu? Sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus optimis. Dan itu ada sifat-sifat entrepreneur, sifat-sifat wirausahawan, sifat-sifat wira swasta. Masa ada yang bilang Indonesia bubar, Indonesia punah. Ya bubar sendiri saja, punah sendiri saja. Tapi jangan ngajak-ngajak kita rakyat Indonesia. Oke, kalau tadi saya lihat sih air muka Mas Henry Satrio ini tampak menyimpan sesuatu yang ingin diomongin terkait dengan mungkin tadi gaya Pak Joko Widodo, terutama menanggapi ucapan pertama dari Pak Prabowo Subianto. Gimana Mas? Ya, rakyat itu kan mencatat. Kita kalau dilihat Pak Jokowi itu siapa sih pada saat kita 2012, 2014 pertanyaan itu dijawab dengan mudah. Sosok yang sederhana, sosok yang merakyat. Ditambah lagi kalau ditanya, aku ramikir, aku ndeso, gitu, aku rapopo gitu ya. Dibandingkan dengan tadi kan jadi masyarakat melihat ini kenapa ya Pak Jokowi nyinyir begitu. Walaupun usahanya adalah berusaha tampil tegas gitu kan. Tapi kalau
kemudian bahasanya ada yang bilang itu kan nggak pakai nama tuh. Kalau nggak pakai nama tuh kan jadi kayak nyinyir kedengarannya. Nah makanya citra yang seperti ini nih timnya Pak Jokowi ini harus menelaah betul gitu, mengkaji betul ini maunya apa. Oke. Selama ini murni, ini kalau misalnya Mas Henry tadi ngelihat, ini murni dari Pak Joko Widodonya atau ini merupakan strategi sendiri? Nggak, ini murni dari Pak Jokowinya. Oke, Gitu. berarti- Makanya tadi saya katakan beliau ini berusaha mengikuti tren yang ada. Tapi sayangnya citra Pak Jokowi itu bentukannya banyak banget Oke. gitu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba bicara seperti ini dari merakyat dan sederhana, itu publik akan mudah mengingatnya. Nah, ini efek elektoralnya seperti apa kalau Mas Henry lihat? Nah kan kalau kita lihat sekarang dari berbagai hasil survei kan mentok cenderung menurun jadi akhirnya. Oke. Karena memang ya banyak hal kalau di elektabilitas yang mempengaruhi itu. Tapi kalau dari gaya komunikasi ini gini. Nah ini CNN gambarnya bagus. Mungkin nanti dilihat pada saat bagaimana Pak Jokowi berjalan dengan Pak Prabowo memasuki ruang debat saat-saat bersama. Itu cara jalan Pak Jokowi itu berbeda dengan 2014. Oke, kayak Cara gimana, Mas? bicara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu berbeda dengan 2014. Kalau waktu 2014 itu benar-benar melihat seorang Prabowo adalah sosok yang memang pernah berjasa terhadap dirinya. Jadi dia akan lebih sopan dan memang Banyak gestur kejawaannya ya gestur Jawanya terlihat sekali. Oke, sementara Yang sekarang coba nanti kalau ada rekaman ya makanya saya bilang lihat pada saat dia jalan bersama Pak Prabowo bersamaan itu gesturnya memang gestur percaya diri yang sendiri sudah. Oke. Nah inilah Jokowi yang sekarang. It's a different Strategi Jokowi. yang sudah dibangun oleh tim sukses secara bersama atau sekali lagi itu merupakan Nah, kalau secara- menurut saya ini sudah tim sukses secara bersama karena yang dicitrakan saat ini adalah Jokowi presiden. Oke, Gitu. aku ke Bang Emrus ya, Ya, Mas ya. Henry. Efektif nggak dengan perubahan citra seperti ini? Dan tadi saya ingin menambahkan sih terkait dengan Bang Emrus tadi sempat ngomong, Pak Prabowo Subianto ini terkesan kalau mengeluarkan suatu tajuk kampanye secara berlebihan. Tadi untuk Indonesia Punah juga salah satunya adalah bentuk seperti itu nggak? Justru Pak Joko Widodo mengatakan tadi menanggapi secara serius dengan tekanan suara, bahkan ada semacam unsur katakanlah unsur emosi walaupun kita masih perdebatkan begitu ya. Itu refleks Ya atau betul. oke. Oleh karena itu justru menguntungkan petahana. Oh. Artinya persoalan yang dikatakan oleh Prabowo menurut saya persoalan remeh-temeh yang sulit dibuktikan. Misalnya punah, kan nggak mungkin punah, kan Tapi gitu ya. kenapa Tetapi perlu ditanggapi secara pakai serius. emosi? Harusnya Pak Joko Widodo menanggapinya secara rileks. Misalnya secara bercanda. Oke. Kali Pak Prabowo ini bercanda kali ini. Bagaimana datanya bisa orang Indonesia bisa punah. Nah, tapi ketika dibuat serius tanggapan seperti itu, justru menguntungkan Prabowo. Oleh karena itulah saya pikir bahwa ketika kita mau counter memberikan suatu pandangan terhadap orang lain, kita harus lakukan analisis. Kapan kita mengendalikan emosi kita, kapan kita bisa bercanda, dalam konteks apa kita berkomunikasi. Ini yang saya melihat bahwa ini gaya Joko Widodo tidak gaya sebelumnya seperti yang dikatakan Pak Henry, gitu ya. Nah itu strategi atau memang secara refleks keluar saya dari... mengatakan dari sudut katakanlah mengcounter itu adalah bagian dari strategi. Cara menyampaikan itu spontanitas Oke. yang terjadi pada diri daripada Joko Widodo. Kenapa? Karena memang di dalam dirinya ada sesuatu gunda gulana gitu ya daripada pesan-pesan yang dilontarkan oleh Prabowo. Oleh karena itu saya melihat Prabowo dalam hal ini memenangkan suatu isu karena dia menjadi leading sektor di bidang isu. Misalnya saya kira sektor isu itu selalu diproduksi terus. Ya kan, terakhir yang dikatakan utang 500 miliar atau bocor 500 miliar, mohon maaf. Tadi kebocoran anggaran itu kebocoran anggaran 500 itu triliun. akan kita bahas tapi nanti di segmen Oke, berikutnya. tapi Bang saya Emrus. tidak mau masuk ke sana. Tetapi artinya bahwa pihak petahana atau pemerintah justru disibukkan untuk mengatasi harusnya apa? Petahana ataupun pemerintah harus juga mengcounter dan sekaligus memproduksi isu-isu baru. Oke. Jadi leading sektor. Oke. Nah, tetapi ada kelemahan di pemerintahan kita. Saya mengatakan bahwa soal keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Joko Widodo yang sangat luar biasa menurut saya 5 tahun atau 4 tahun lebih ini tidak digelorakan oleh biro-biro humas dari setiap kementerian. Oke. Mereka seolah-olah tertidur. Mereka cukup hanya menyampaikan keberhasilan pembangunan itu di website mereka. Oke. Tidak menjadi suatu trending topik, tidak menjadi suatu viral.
Nah, oleh karena itulah begitu gampangnya ketika petahana mengkritik tentang pembangunan, masyarakat tidak terjadi imunisasi komunikasi. Oke. Idealnya menurut saya, humas-humas pemerintah di kementerian maupun katakanlah instansi pemerintah harus membuat suatu strategi komunikasi menyampaikan keberhasilan-keberhasilan pembangunan itu yang menjadi merupakan trending topic. Tidak cukup hanya masuk ke website. Misalnya contoh, Oke, bukankah Pak suatu keberhasilan PUPR? Bukankah suatu keberhasilan katakanlah pembagian sertifikat? Bukankah keberhasilan suatu pendapatan kita dari pariwisata yang sangat luar biasa? Oke. Tapi tidak terwacanakan di ruang Mungkin publik. itu mereka bingung karena terhadap pertanyaan yang bajar gaji kamu siapa itu. Ya, terus Banyak narasi politik yang sebenarnya keluar dari yang seharusnya dijawantahkan ya. Tapi ya, sebenarnya tapi ini imunisasi benar kok. politik Maksud saya tersebut. sebetulnya petahana itu claiming aja, ini Oke. pamer aja. Ini loh keberhasilan Oke. saya. Nah, tapi apakah hasil pamernya itu bisa berefek pada berkah elektoral untuk masing-masing capres, terutama ya untuk bukan. Sekarang ini bukan pamer, malah justru blunder-blunder Oke. aja. Kita akan bahas lebih lanjut ya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Layar Pemilu Terpercaya. Ada beberapa poin sebenarnya menarik dari pernyataan dua narasumber saya malam hari ini, baik dari Bang Emrus Siombing maupun juga Mas Henry Satrio. Tapi saya ke Bang Emrus dulu Ya. terkait tadi Mas Henry bicara mengenai serangan-serangan Prabowo, dan sebenarnya Joko Widodo saat ini tidak membuat sebuah tajuk baru nggak pamer. dan kampanye, Betul. tidak pamer Ya. yang seharusnya Tidak mengangkat diberikan isu oleh baru. pencapaian petahana. Ini menjadi apa ya? Blunder tersendiri, benar nggak? Seperti yang tadi Mas Henry bilang, blunder sendiri bagi elektoral atau dampak elektabilitas untuk pasangan 01. Saya mengatakan bahwa Joko Widodo atau petahana ini menghabiskan waktunya mengcounter. Konsep komunikasi mengatakan bahwa ketika orang lebih dulu menyampaikan pesan, itu akan tersaving di peta kognisi. Sekalipun ada counter tentang itu, orang tidak bisa lupa karena tidak bisa di-delete dengan apapun. Sudah tersimpan. Oleh karena itulah saya mengatakan Joko Widodo atau petahana harus lebih progres lagi untuk memberikan suatu isu-isu baru yang tentu yang baik dan yang positif gitu ya. Nah, tetapi ini dihabiskan waktunya untuk mengcounter itu saja. Jadi saya mengatakan Prabowo leading sektor di dalam memproduksi isu-isu sehingga coba setiap perbincangan Pak Prabowo menjadi trending topik loh di mana-mana. Yang terakhir ini katakan 500 triliun itu. Kemudian pencetak Saya utang potong itu dulu kemarin. Bang Emrus ya. Mungkin baik. kita bisa terkait dengan 500 triliun itu bisa Ya. kita putar pernyataan lebih lanjut dan lebih dalam dari baik dari Prabowo Subianto dan juga counter attack-nya dari Pak Joko Widodo. Mungkin berikut ini. Anggaran kita yang sudah mendekati 200 miliar dolar, ya 200 miliar dolar, kan? 2020 triliun, sekitar hampir 200 miliar dolar. Kalau kebocoran tadi yang 25%, artinya kan yang hilang adalah 50 miliar dolar. Benar tidak? Iya kan? Dari 2000 triliun, hampir 500 triliun yang bocor. Ya kalau memang bocornya sampai 25%, laporin aja ke KPK, kan duit gede banget itu. Dulu 2014, coba diingat, 2014 katanya bocornya 7.200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25% berarti 500 triliun. Duit gede banget 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti, dengan bawa fakta-fakta. Ya, jangan asal. Oke, aku ke Mas Henry dulu ya. Kalau misalnya Mas Henry melihat balas-balasan narasi politik terkait dengan kebocoran anggaran ini, Pak Prabowo mengeluarkan isu kebocoran anggaran, tapi Pak Prabowo menantangnya dengan kalau ada bukti silakan ke KPK. Pak Gimana? Jokowi bilang begitu kan. Nah ini makanya Pak Jokowi harus hati-hati bicara karena dia ini kan presiden. Jadi setiap kali dia bicara, every key message itu worth something gitu kan. Jadi pada saat dia bilang laporkan saja, orang tuh akan berpikir, itu ada warga negara yang namanya Prabowo menyampaikan bahwa ada bocor 500 triliun. Nah harusnya sebagai seorang presiden justru memerintahkan jajarannya untuk cek ke Prabowo sebagai warga negara. Bukan minta Prabowo laporin.
Nah ini leadershipnya, makanya kan pertanyaannya ini kepemimpinan leadershipnya Pak Jokowi ini ada di mana sekarang? Oke, jadi statement tersebut yang sebenarnya menurut Mas Ini Hendri lagi harus digarisbawahi ya? ada warga negara ngadu nih, warga negara ngadu, Pak ini ada 5 triliun loh Pak, gitu ya. Harusnya Pak Jokowi kalau leadershipnya mantap ya, dia akan bilang, itu terima kasih Pak Prabowo masukannya, saya akan perintahkan kepolisian, kejaksaan, termasuk mungkin saya akan informasikan kepada KPK supaya ini ditelusuri. Oke. Nah bukannya laporin aja ke KPK. Nah kalau begitu caranya ya, Pak Prabowo nggak usah ngomong, nggak usah ditanggepin sama presiden gitu. Oke. Karena sekelas menteri atau wali kota pun pasti akan, udah Pak laporin aja KPK biar cepat beres. Oke. Itu kan jawabannya gampang. Nah makanya maksud saya terkait dengan yang tadi Bang Emrus katakan itu betul. Contoh misalnya tempe setipis ATM. Repot, sibuk banget ngurusin itu. Mungkin maksudnya Sandi itu ya keripik tempe itulah kan, trending topic kan? tipis-tipis itu. Nah ini sekarang 500 triliun itu menurut saya feedbacknya nggak baik. Gitu. Oke. Jadi ini masukan lah buat Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai petahana, harusnya begini-beginian tuh lebih elegan lah. Jadi Oke, baik, laporan dari pandangan dari Pak Prabowo itu pandangan normatif. Ini kan persoalan politik, persoalan komunikasi Ini politik. Pak Joko Widodo Jadi, melihat dia sebagai warga negara betul. atau sebagai penantang? Artinya kalau kita melihat bahwa laporkan saja, memang betul itu jawaban yang bagus dari sudut normatif, dari segi perspektif hukum. Tetapi ini dalam pertarungan, kan begitu. Seharusnya bukan begitu jawaban Pak Prabowo. Oke. Harusnya dicandain lagi tuh Prabowo. Bisa aja itu mimpi kali dia bahwa dari mana jalannya. Sayang Pak Prabowo tidak menjelaskan bagaimana prosesnya. Kan begitu. Nah ini ditanggapi serius lagi. Jadi dengan demikian Joko Widodo menjadi follower dari isu yang diproduksi oleh Prabowo. Ini sangat tidak baik, tidak menjadi leading sektor lagi. Nah oleh karena itulah kita mengharapkan bahwa ke depan Joko Widodo harus berani maju ke depan, Oke. memproduksi isu-isu baru yang merupakan wacana publik, tidak hanya follower daripada yang dilontarkan oleh Prabowo itu. Oke, tapi Bang Emrus, Ya. tuduhan-tuduhan atau tudingan-tudingan seperti tadi kebocoran anggaran gitu, lebih dari 25%. Walaupun misalnya ditantang gitu, tidak ada bukti lebih lanjut atau tidak dijawatakan dalam bentuk bukti-bukti. Ini seperti apa? Maksudnya tersirat dari Prabowo sendiri seperti apa? Baik, kalau bicara bukti udah bicara hukum, ini bicara politik. Masyarakat langsung telan habis nih itu. Oke. 500 triliun. Jadi tidak perlu mencari bukti Iya. lagi? Begitu loh. Jadi ini persoalan politik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mencari bukti itu udah persoalan nanti di ranahnya kepolisian, kejaksaan dan lain-lain sebagainya. Dan ceritanya itu akan panjang. Begitu ya. Nah oleh karena itulah justru Joko Widodo harus tidak hanya sekedar menjawab normatif saja. Adukan saja. Gitu ya. Tapi menurut saya dengan mengangkat 500 triliun, saya kira dua kandidat ini tidak bisa membuktikan itu dua-duanya. Artinya Prabowo saya yakin tidak bisa membuktikan bahwa itu bocor 500 triliun. Jadi cuma pancingan tetapi saja betul, atau gimana, andaikan pun pemerintah diminta untuk membuat laporan keuangannya, tidak bisa membuktikan bahwa kebocoran itu di bawah 500 triliun. Bisa saja di atas itu. Jadi oleh karena itu ini suatu katakanlah diksi yang dibangun sedemikian rupa untuk mempengaruhi opini publik. Karena dua kandidat ini saya yakin betul tidak bisa membuktikan bahwa bocor itu di bawah 500 triliun misalnya oleh petahana, atau penantang pun mengatakan tidak akan bisa membuktikan itu bahwa itu mencapai 500 triliun. Tapi efek elektoralnya efektif nggak? Nah, sekarang kalau dari aspek komunikasi, siapa yang lebih dulu menyampaikan ke ruang publik, setiap pesan yang disampaikan ke ruang publik tidak bisa ditarik kembali, selalu berbekas. Nah, sekarang kalau penyampaian 500 triliun, yang diuntungkan siapa? Yang memproduksi itu, yaitu Prabowo. Yang dirugikan siapa? Ya pemerintah. Gitu kan? Karena pemerintah tidak mampu mengelola. Seolah-olah demikian maknanya. Nah, oleh karena itulah tim daripada Prabowo kata mohon maaf Joko Widodo, tim komunikasi politiknya harus lebih bekerja kencang ini. Kalau tidak begini terus, saya yakin nanti dia akan follower terus. Ini tinggal 2 bulan lagi. Jadi dan kemudian saya mau sampaikan juga bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, menteri-menterinya itu harus bekerjalah bersama-sama menyampaikan keberhasilan pembangunan. Nah, ini menjadi sinergi gitu ya. Nah, sekarang bukankah Joko Widodo dihabiskan waktunya untuk menyampaikan keberhasilan pembangunan? Seharusnya bukan lagi ranahnya dia. Harusnya Joko Widodo bicara sifatnya strategis dan visioner. Oke. Dan 5 tahun ke depan tidak lagi membicarakan keberhasilan pembangunan, karena keberhasilan pembangunan itu menjadi ranahnya masing-masing kementerian yang dimotori oleh
kepala biro-biro humas yang ada di kementerian sampai sekarang tidak bergerak. Oke. Begitu. Tapi pertanyaan saya dan juga tentunya untuk para Ya. masyarakat ya, Ya. yang menjadi pemilih di tahun politik tahun ini adalah kalau misalnya bicara mengenai narasi-narasi politik yang digunakan oleh masing-masing calon presiden khususnya baik dari Prabowo Subianto maupun juga Pak Joko Widodo, kalau kita misalnya berkaca terkait dengan jelang debat ini tidak ada isu atau substansi yang katakanlah mendekati gitu tema-tema debat, terutama untuk debat kedua, baik dari pangan, kemudian juga infrastruktur, lingkungan hidup, energi. Nah itu Gimana tuh, makanya Mas saya bilang begini, kan kemarin The Economist bilang katanya infrastruktur Pak Jokowi tidak tepat guna. Nah ini kan kesempatan Pak Jokowi pamer. Ini saya udah bangun loh jalan tol berapa kilometer gitu dan efeknya buat masyarakat apa? Jangan pakai akan berefek itu nggak, itu buat oposisi, itu buat penantang, tapi efeknya seperti apa. Nah kemudian misalnya jelaskanlah, Freeport kan sudah, nah sekarang tinggal dikasih lihat ke publik, ini loh perjanjiannya Freeport, menguntungkan kita kan, gitu kan. Dia harus meyakinkan orang bahwa perjanjian Freeport ini menguntungkan, tidak seperti tudingan-tudingan yang katanya dibayar pakai hutang dan lain-lain. Nah maksud saya pamer-pamer inilah yang dibuka, sehingga pada saat pamer-pamer ini tidak dilaksanakan, Betul. kita akhirnya berpikir ini ada apa sih? Ada apa yang ditutupi? Misalnya pada saat pamer jalan tol mungkin ada ketakutan, ada pertanyaan dari masyarakat, itu uangnya dari mana? Bayarnya berapa? Misalnya begitu-begitu. Terus kemudian kalau misalnya pamer perjanjiannya Freeport, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Tapi maksud saya, sebetulnya menjelang debat itu pertanyaan-pertanyaan itu sudah mulai muncul tentang energi ya, ada tentang Freeport, kemudian misalnya infrastruktur. Kita ambil misalnya dari perspektif yang lain, tidak hanya tentang jalan tol, tidak hanya dengan jembatan. Bagaimana dengan hunian? Bagaimana dengan rumah? Apa sih yang terjadi Pembangunan dengan lainnya, ya apa yang terjadi dengan instrumen Lombok? pendukung. Apa yang terjadi dengan Palu misalnya? Bagaimana penanganan bencana kita gitu kan? Ini kan ada lingkungan hidup juga, penanganan bencana itu kan hampir mirip dengan penanganan keamanan nasional gitu. Bagaimana sih sekarang lingkungan hidup, kenapa kemudian bencana terjadi berkali-kali misalnya. Jadi jangan kemudian, misalnya bisa juga pamer lah. Ini loh sekarang di Sumatera nggak ada lagi bencana asap. Karena apa gitu? Harusnya memperlihatkan pencapaian Betul, apa nah saja ini ya, pada saat dia tidak berani pamer, maka orang bertanya, ini ada apa? Kok Ini nggak sudah berani? banyak Saya setuju itu, artinya pamer keberhasilan daripada pemerintah ini tidak ada. Atau memang itu gayanya Pak Joko Widodo tidak? Saya mengatakan ukuran tidak ada ke ruang publik karena tidak menjadi trending topik, tidak menjadi viral. Misalnya kalau kita lihat pamer, katakanlah di bidang jalan tol, dari Jakarta sampai ke Surabaya sudah tertembus semua, gitu ya. Artinya ada nggak keberhasilan pembangunan di sana? Ada nggak di sana ekonomi UKM di rest area dan lain sebagainya, gitu ya? Ini tidak. Kalau Bang Emrus melihat kenapa pamer tersebut tidak dilakukan? Menurut saya, tidak dikemas dalam bentuk pesan komunikasi yang punya daya tarik. Karena kalau kita lihat tol, bukankah itu gabungan antara semen dan batu misalnya, yang tak bermakna. Tetapi kalau itu diperbincangkan di ruang publik tentang katakanlah keberhasilan itu, katakanlah petani yang membawa hasil taninya dari suatu kota ke kota lain, atau diperbincangkan di ruang publik orang Jakarta berada di Surabaya misalnya, bisa diviralkan di suatu katakanlah YouTube misalnya seperti itu. Nah ini yang tidak bergerak sampai sekarang. Padahal saya mau katakan keberhasilan Joko Widodo sangat luar biasa. Tetapi tim komunikasi dalam memamerkan ini yang perlu Joko Widodo evaluasi, sehingga Pak Joko Widodo capek sendiri, timnya tidak bekerja maksimal. Ini menjadi catatan tersendiri. Betul. Ya, baik untuk terutama untuk tim kampanye Pak Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin, dan terutama untuk bagaimana mungkin strategi selanjutnya dari Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi senang pamer kok. Orang punya kambingnya dipamerin, masa sekarang punya jalan tol nggak dipamerin? Pembangunan yang tidak dipamerkan. Tapi sayang sekali sebenarnya kita tidak bisa pamer lebih lanjut ya terkait dari sidang pada malam hari, karena durasi sangat sangat terbatas. Terima kasih sekali lagi Pak Mas Hendri Satrio dan juga Bang Emrus Yomi atas waktunya dalam layar pemilu terpercaya pada malam hari ini. Dialog yang sangat-sangat substantif dan kita harapkan agar bisa menjadi catatan terutama untuk para pasangan calon presiden dan juga wakil presiden yang akan berkontestasi dalam pesta atau pemilu 2019 yang akan jatuh pada April mendatang. Layar pemilu terpercaya masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.